Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenar Maesa Ayu Sadela, NIM 2150444 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Geometri Berdasarkan Keilmuan yang diampu oleh dosen STKIP PGRI Jombang, yaitu Ibu Nurul Aini SPD MPD. Langsung saja saya akan masuk ke dalam materinya. Perkembangan geometri berdasarkan keilmuan. Sudah tidak asing lagi, geometri merupakan sebuah wujud dari bangun, baik bangun datar maupun bangun ruang. Biasanya tidak jauh dari setiap siswa ataupun dari SD, SMP, atau SMA, jika membahas tentang geometri, maka hal yang selalu kita bahas selama ini adalah berkembang geometri dalam bentuk bangun ruang, bangun datar, segitiga, bidang, garis, titik, bayangan, dan sebagainya. Nah, sebelum mempelajari itu, untuk meningkatkan daya minat tentang pembelajaran geometri, maka kita harus mengetahui sejarah perkembangan geometri tersebut. Sehingga kita tidak akan merasa bosan, merasa enggan untuk mengerjakan, dikarenakan biasanya waktu kita SMA dulu, bab geometri itu selalu berhubungan dengan bangun ruang yang diberikan tanda sin, cos, tangan, kotangan. Itu membuat kita menjadi lebih jenuh ketika mengerjakan dan merasa terasa sulit. Nah, maka pada bab ini kita akan memperkenalkan tentang perkembangan geometri, awal terbentuknya geometri, sehingga daya minat kita dalam mengerjakan soal-soal geometri ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih baik lagi. Berikut ini beberapa bab yang akan kita bahas dalam perkembangan geometri berdasarkan keilmuan. Yang pertama adalah definisi dari geometri. Yang kedua adalah bab 2, yaitu geometri 300 tahun sebelum Masehi, geometri sebelum Masehi. Yang ketiga adalah bab geometri sebagai sistem induktif, dan yang keempat adalah geometri sebagai sistem deduktif, dan yang kelima adalah unsur primitif geometri dan sistem aksiomatik geometri. Yang pertama, definisi geometri. Geometri merupakan salah satu cabang dari matematika yang memuat konsep mengenai titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya antara satu dengan yang lain. Jadi geometri adalah salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari jika dipikir-pikir, karena setiap hari kita memerlukan sesuatu untuk diukur agar bisa digunakan, ataupun sudah tidak asing lagi bahwa geometri itu sudah mengacu pada bagian tentang bentuk-bentuk baik bidang datar maupun bidang ruang. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa geometri selalu berhubungan dengan ilmu ukur. Di Indonesia, geometri sering kerap kali disebut dengan ilmu ukur. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam sejarah geometri sebelum Masehi. Berkembang dari zaman Mesir kuno, di mana banyak petani mengukur tanah garapan di sekitar Sungai Nil yang hampir tanah garapannya berbentuk segitiga. Proses ini melahirkan cara bagaimana mengukur luas segitiga dari pengalaman empiris
ini berkembang ke bangun datar lain. Jadi pada zaman Mesir kuno waktu itu banyak petani yang mengukur tanah garapannya itu menggunakan yang ada di sekitar Sungai Nil itu diukur karena untuk mempermudah proses penanaman tanaman. Nah, jadi proses pengukuran tersebut melahirkan cara bagaimana mengukur luas GBK. Dari pengalaman tersebut bisa berkembang menjadi berkembang ke pengukuran bangun datar lainnya. Seperti itu. Nah, bangun datarnya seperti persegi, persegi panjang, dan sebagainya. Untuk pengenalan fakta geometri terisolasi kembali sebelum awal sejarah tercatat. Tentu saja orang-orang Egyptian awal dan Babylon 4000 sampai 300 sebelum Masehi mengetahui banyak hubungan geometris yang praktis. Pembangunan piramida sendiri memerlukan geometri praktis yang cukup besar. Jadi dalam membangun piramida itu tidak hanya membangun piramida saja, membentuk sebuah prisma segitiga, bukan, tapi membutuhkan pengukuran yang tepat dan strategi yang tepat sehingga terbentuk piramida yang bagus dengan penerapan ilmu geometri yang cukup besar di dalamnya. Ilmuwan Yunani bersepakat bahwa bangsa Mesir adalah bangsa pertama yang menemukan ilmu matematika. Plato adalah seorang ilmuwan Yunani, salah satu dari beberapa ilmuwan Yunani yang mengatakan bahwa Dewa Mesir yang bernama Tu telah menemukan banyak ilmu, di antaranya ilmu hitung, geometri, dan astronomi. Ilmuwan Yunani Aristoteles menjelaskan bahwa matematika lahir di Mesir karena para pendeta pada masa Fir'aun memiliki banyak waktu kosong yang mengizinkan mereka untuk mempelajari matematika secara mendalam. Di samping itu, ilmuwan Yunani Herodot mengatakan bahwa geometri lahir di Mesir pada awalnya dan kemudian pindah ke Yunani. Jadi yang kita tahu bahwa pada masa zaman Fir'aun, kita telah tahu bahwa Raja Fir'aun adalah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, dikarenakan kekosongan waktu yang mereka dapatkan, karena tidak ada yang sedikit orang yang menyembah Tuhan yang disembah oleh pendeta tersebut, sehingga pendeta tersebut mempelajari lebih dalam matematika. Nah, di samping itu mengatakan bahwa geometri lahir di Mesir pada awalnya dan kemudian pindah ke Yunani. Maka itulah kesimpulan yang bisa disampaikan pada sekarang. Tapi orang-orang Yunani kuno yang mengumpulkan fakta geometris yang diketahui menemukan yang baru dan mengaturnya menjadi sistem yang konsisten secara logis. Kata geometri berasal dari dua kata Yunani, yaitu ge yang berarti bumi dan metre yang berarti ukuran, yang menunjukkan bahwa alnya dianggap sebagai pengukuran bumi. Jadi geometri dulu adalah istilah untuk mengukur bumi. Biasanya mengukur bumi yang dimaksud mungkin seperti petani pada zaman Mesir kuno, yaitu mengukur garapannya di sekitar Sungai Nil itu yang membentuk segitiga. Jadi menganggap bahwa nama geometri merupakan tempat pengukuran sebuah bumi untuk mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah geometri Euclid 300 tahun sebelum Masehi. Dalam matematika, geometri umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Euclid dan non-Euclid. Geometri Euclid sangat erat kaitannya dengan matematikawan Yunani, Euclid. Tidak asing lagi bagi telinga nama Euclid di dalam dunia geometri. Ia menghasilkan karya yang monumental dalam geometri, yaitu elemen yang terdiri dari 13 bagian buku. Dalam geometri ini terdapat 5 postulat, aksioma atau teorema yang sangat terkenal. Nanti kita akan membahas juga bagian dari aksioma atau teorema yang sehingga kita lebih paham apa yang dimaksud dengan aksioma atau teorema. Sejauh ini kita mengetahui teorema dan definisi dari teorema Pythagoras dari sebuah bangun ruang. Namun kita akan mengkajinya lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah 4 postulat pertama sangat jelas dan mudah dibuktikan. Maksudnya 4 pernyataan pertama itu sangat jelas dan mudah dibuktikan, tetapi postulat pernyataan yang kelima menimbulkan perdebatan di antara para matematikawan karena sulit untuk dibuktikan. Postulat kelima tersebut dikenal dengan postulat kesejajaran geometri Euclid. Isi dari postulat kelima tersebut secara garis besar adalah jika suatu garis lurus T memotong dua garis lurus L dan M,
Misalkan ini adalah garis lurus T dan ada dua garis lurus L dan M. Dia memotong garis ini seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat, nah ini telah membentuk sudut yang kurang dari 180 pada bagian ini. Nah, itu. Maka kedua garis ini akan berpotongan. Banyak matematikawan yang mencoba mewujudkan postulat kelima ini, usaha mereka gagal, tapi tidak sia-sia karena dari usaha tersebut mengakibatkan munculnya geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid masih berdasarkan 4 postulat pertama dan dari Euclid dan hanya berbeda pada postulat kelimanya. Dasar-dasarnya masih mengikuti postulat pertama dari Euclid, namun geometri non-Euclid ini hanya berbeda pada postulat kelimanya. Ada lanjutannya, yaitu ada dua macam geometri non-Euclid. Pertama ditemukan hampir bersama oleh 3 tokoh berlainan dan masing-masing bekerja sendiri. Tokoh-tokoh tersebut adalah Carl Friedrich Gauss dari Jerman, Johannes Balio dari Hongaria, dan Nikola Ivanovich Lobachevsky dari Rusia. Geometri ini disebut geometri Lobachevsky, geometri hiperbolik. Yang kedua adalah geometri ditemukan oleh G.F.B. Bernhard Riemann dari Jerman. Geometri disebut geometri eliptik dan geometri Riemann. Geometri hiperbolik berlandaskan postulat awal Euclid dan postulat kelima pada geometri hiperbolik berdasarkan dengan hiperbolik berbeda dengan geometri Euclid. Jadi untuk geometri yang ditemukan oleh tiga ilmuwan ini disebut geometri hiperbolik. Yang kedua adalah geometri yang ditemukan oleh Bernhard Riemann dari Jerman, itu disebut geometri eliptik atau geometri Riemann karena yang menemukan bernama Riemann. Geometri hiperbolik berlandaskan 4 postulat. Jadi di geometri yang pertama dengan 3 ilmuwan tadi itu berpacu pada 4 postulat Euclid dan postulat kelima pada geometri hiperbolik berbeda dengan geometri Euclid. Jadi postulat kelimanya itu tidak sama dengan postulat geometri Euclid, awal Euclid. Nah, postulat kelima ini didapatkan dengan mengambil kontribusi dari postulat kesejajaran pada geometri Euclid dan disebut postulat kesejajaran geometri hiperbolik. Jadi awalnya dari geometri hiperbolik menjadi kesejajaran geometri hiperbolik karena pada postulat kelima pada geometri hiperbolik itu berbeda dengan geometri Euclid. Nah, secara garis besar punya postulat yang melalui satu titik dari luar sebuah garis dapat dibuat lebih dari satu garis, tepatnya 2 garis yang sejajar dengan garis tersebut. Geometri hiperbolik ini tergolong baru karena ditemukan pada abad ke-19. Dengan bangkitnya Kekaisaran Romawi menolak sebagai kekuatan politik, namun mempertahankan keunggulannya sebagai pusat pembelajaran budaya sampai era Kristen. Jadi dalam Kekaisaran Romawi, Yunani menolak sebagai kekuatan politik, namun mempertahankan keunggulannya untuk mengkaji pembelajaran sehingga menemukan banyak ilmu baru untuk dikaji dan diterapkan di masa depan. Tapi ketika Roma jatuh ke barbar dari utara pada abad ke-5, zaman kegelapan dimulai. Selama masa kegelapan, penelitian matematika sebagian besar berada di tangan orang Arab. Kata kami aljabar berasal dari Arab. Pernyataan tersebut itu dijabarkan oleh aljabar berasal dari Arab. Karya ilmiah yang serius di Eropa hampir terhenti sampai Renaissance atau kebangkitan belajar pada abad ke-14. Dimulai dengan abad ke-16, aktivitas matematika terutama ada di bidang-bidang selain geometri klasik, terutama setelah penemuan kalkulus oleh Newton dan Leibniz pada abad ke-17. Namun demikian, studi signifikan dalam geometri dibuat yang memuncak dalam penemuan pada abad ke-19 oleh K.F. Gauss, N. Lobachevsky, dan J. Bolyai secara independen bahwa geometri lain yang dimiliki Euclid mungkin dan sama benarnya benar secara logika pada abad ke-19. Manusia menyadari bahwa beberapa asumsi yang dibuat oleh Euclid sebenarnya tidak sesuai standar, tidak menyatakannya. Jadi asumsi-asumsi yang dibuat oleh Euclid itu ada yang tidak sesuai. Oleh karena itu geometri Euclid kembali diperiksa
dan dibuat lengkap dan tepat sesuai dengan standar modern. Perlakuan Euclidean pertama yang benar-benar lengkap diterbitkan oleh matematikawan Jerman David Hilbert pada tahun 1899. Buku kami yang didasarkan pada perlakuan Hilbert dengan sedikit penyederhanaan. Dengan demikian, Anda akan belajar geometri yang hampir berusia 2.300 tahun, namun dalam bentuk yang modern. Karena postulat dari asumsi dari Euclid ini kurang memadai, sehingga dikembangkan lagi, dikaji lagi, dibenahi lagi, sehingga terbentuklah geometri yang bersifat modern. Geometri sebagai sistem induktif. Seperti yang kita ketahui, sistem induktif adalah sistem observasi secara langsung. Nah, kenapa geometri itu harus sebagai sistem induktif? Karena geometri merupakan bab matematika yang menghitung suatu ruang yang sangat dikenal sebagai ilmu ukur, maka membutuhkan penalaran yang pas agar bisa memecahkan permasalahan dalam bangun ruang yang belum diketahui ukurannya. Geometri dikatakan pula sebagai sistem induktif karena geometri membutuhkan pembuktian atau observasi langsung untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan dipecahkan. Jadi ketika mengerjakan geometri tak lain dan tak bukan kita harus memecahkan bagaimana solusinya. Misalkan diketahui panjang sebuah persegi panjang dan juga lebarnya. Nah, itu definisi umumnya. Namun khusus itu ada definisi khususnya. Sehingga kita harus menjabarkan kembali bagaimana luas sebuah persegi panjang. Nah, itu merupakan observasi secara langsung. Jadi dibuktikan secara langsung bagaimana caranya agar terdeteksi luas sebuah persegi panjang jika diketahui panjang dan lebarnya. Misalnya dalam sebuah kubus dikatakan bahwa sisi depannya sama, maka sisi selanjutnya dan semuanya adalah yang sama. Lalu kita masuk ke dalam geometri sebagai sistem deduktif. Selain dengan penalaran induktif dalam matematika geometri, pola pikir deduktif, penalaran deduktif sangat ditekankan karena hal ini merupakan salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika yang bersifat formal. Kita harus menerapkan pembelajaran matematika bersifat formal dikarenakan agar terbiasa kita sebagai warga negara Indonesia melakukan bahasa Indonesia yang baik dan juga bisa menyerap teori dengan baik. Masalah dalam matematika geometri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu masalah rutin dan masalah non-rutin. Masalah non-rutin merupakan jenis masalah yang memerlukan aktivitas pemikiran yang cukup kompleks, cukup lengkap, bila untuk dipecahkan. Jadi untuk memecahkan masalah dalam geometri diperlukannya latihan sehingga siswa sudah terbiasa melakukan proses pembelajaran dengan sistem induktif maupun deduktif. Jadi yang dimaksud adalah permasalahan non-rutin itu siswa harus sering melakukan pelatihan, mengerjakan soal dengan berbagai macam bentuk sehingga sudah terbiasa dengan pola pemikiran deduktif. Geometri sebagai sistem karena dalam penyelesaian masalahnya membutuhkan kesimpulan sesuai dengan fakta karena memang menggunakan pengetahuan secara umum namun diterapkan ke bagian yang lebih khusus untuk mengambil suatu kesimpulan. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab unsur primitif dan sistem aksiomatik. Unsur primitif yang dalam geometri itu biasa disebut sistem tak terdefinisi. Nah, sistem tak terdefinisi ini memiliki beberapa contoh, yaitu seperti titik, garis, dan bidang. Selanjutnya adalah ada sistem terdefinisi, lalu ada aksiomat atau postulat, selanjutnya adalah teorema. Nah, ini adalah beberapa inti dari geometri harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pembahasan bangun-bangun ruang. Yang pertama, sistem tak terdefinisi. Istilah ini tidak didefinisikan namun dideskripsikan. Biasanya sistem itu ada yang langsung dideskripsikan, masih diperjelaskan secara rinci, namun tidak memiliki definisi. Seperti itu. Contohnya titik, garis, bidang, atau dalam cabang lain juga ada yang disebut dengan himpunan. Nah, itu tidak bisa didefinisikan karena harus dideskripsikan. Yang kedua, contoh dari beberapa sistem tak terdefinisi, yaitu yang pertama adalah titik. Dalam geometri sudah tak jarang tidak adanya titik, maka tidak bisa terbentuk beberapa bangun ruang maupun bangun datar. Sehingga kita memerlukan
inti pertama, seperti kehidupan urutan kehidupan manusia yang diawali dari sel, lalu menuju ke lalu ada organ, sistem organ dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum bangun ruang terbentuk atau bangun datar terbentuk, maka kita harus mengawalinya dengan titik. Nah, pembahasan dari titik adalah konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak terbentuk, tidak mempunyai ukuran dan tidak mempunyai berat atau tidak mempunyai panjang, lebar atau tinggi. Titik adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Sehingga titik adalah sebuah simbol. Seperti itu. Selanjutnya adalah garis. Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel, karena garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Sehingga garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus, memanjang ke dua arah, dan tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Garis adalah ide atau gagasan yang hanya ada dalam benak pemikiran orang yang memikirkannya. Sama, hanya sebuah simbol. Jadi, gambar sebuah bentuk yang lurus, memanjang, tidak ada berhentinya, dan berjalan ke dua arah itu digunakan garis. Yang ketiga adalah contoh dari sistem tak terdefinisi atau unsur primitif adalah bidang. Bidang adalah unsur lain dalam geometri yang tidak dapat dijelaskan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel seperti halnya titik dan garis. Bila kita mencoba membuat definisi bidang, maka akan berbelit atau blunder. Maka tidak akan menyampaikan pemikiran bagaimana bentuk suatu bidang tersebut. Oleh karena itu, seperti titik dan garis, bidang juga dimasukkan dalam kelompok unsur yang tidak didefinisikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam makalahnya. Saya akan memberikan contoh dari sebuah titik, bidang, maupun garis. Berikut ini adalah contoh dari titik. Bagi kita memang sudah mengetahui titik itu seperti apa, namun bagi anak usia 3-4 tahun, dia butuh penjelasan bagaimana bentuk dari sebuah titik tersebut. Nah, ini adalah titik. Untuk melukiskan atau menggambarkan titik diperlukan simbol atau model. Gambar simbol atau model titik adalah untuk titik digunakan noktah seperti ini tuh. Seperti itu saja. Itu adalah sebuah lambang titik. Gambar atau model sebuah titik biasanya diberi nama. Nama untuk di sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat titik tersebut. Dan misalnya seperti contoh di bawah ini adalah titik A. Ini titik A. Ini titik B, ini titik C. Tempatnya noktah itu terserah. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah garis. Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel, karena garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Sehingga berikut ini adalah model garis yang diperoleh dari hasil menggambar salah satu bagian sisi penggaris dan dengan memberi tanda anak panah pada ujungnya. Karena garis itu kan bergerak dari dua arah, sana dan ke sana. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bidang. Ketika kita bidang itu seperti bidang datar, bidang ruang, seperti itu. Bidang itu seperti bentuk wujud, seperti segitiga, bentuknya seperti apa, persegi panjang seperti apa, seperti itu. Setelah kita mempelajari sistem tak terdefinisi, kita akan masuk ke dalam sistem terdefinisi. Nah, di sini pengertiannya adalah mempunyai arti tertentu dan perumasannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Dalam suatu definisi berarti jika dan hanya jika berlaku timbal balik. Ketika kita bisa mendefinisikan sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, maka
Kalau sesuatu memiliki sifat-sifat tertentu, maka termasuk dalam golongan yang kita definisikan. Sehingga yang dimaksud dengan sistem definisi adalah sesuatu yang memiliki sifat-sifat secara khusus, dan bisa digolongkan dalam golongan yang kita definisikan. Selanjutnya adalah pengertian dari sebuah aksiomat atau postulat. Sudah tadi waktu pembelajaran untuk perkembangan geometri sebelum Masehi, Nicholas Masehi menjelaskan bahwa Euclid itu mengembangkan 4 postulatnya. Nah, sekarang pengertian dari postulat sendiri atau aksioma adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem yang diterima tanpa pembuktian. Hanya memuat istilah dasar dan istilah terdefinisi tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya. Jadi pembentukan aksioma sebagai suatu dasar, maka aksioma termasuk pernyataan yang tidak perlu dibuktikan karena dia akan menjadi fondasi dari pengembangan selanjutnya terkait istilah yang sudah kita punya. Sekelompok aksioma dalam suatu sistem harus konsisten dan dapat membangun sistem tersebut dan tidak saling bertentangan. Jadi suatu pernyataannya diandaikan sudah benar tanpa harus menerima bukti. Berikut ini contohnya. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Jumlah kuadrat sisi siku-siku apabila kita mengajukan kemudian mulai pemberian contoh dalam segitiga siku-siku dengan pada sisi masing-masing 3 dan 4, satuan panjang serta panjang sisi miringnya sama dengan 5 satuan panjang triple Pythagoras, sehingga diperlihatkan hubungan 3 ditambah 5 sama dengan 5 kuadrat. Itu bukan pembuktian tetapi sekedar menunjukkan satu kasus. Nah, seperti ini. C kuadrat sama dengan A ditambah B kuadrat min 4. Nah, C kuadrat A kuadrat ini diproses, difaktorkan sehingga ketemu seperti ini. Dan min 4 luas daerah segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas sekali tinggi. Sehingga prosesnya adalah 4 tambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini masih menjadi 4. Setengah alas. Selanjutnya adalah dikerjakan seperti ini sehingga menghasilkan C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terbukti C sisi miring dan A dan B adalah sisi siku-siku segitiga. Seperti itu. Selanjutnya adalah teorema. Mohon maaf, PowerPoint saya ada masalah sehingga saya mencari contoh lain untuk teorema. Pengertian teorema sendiri adalah suatu pernyataan matematik dirumuskan secara logika dan harus dibuktikan. Suatu teorema terdiri dari beberapa hipotesis dan kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan memanfaatkan istilah dasar dan istilah terdefinisi, aksioma yang sudah dibentuk sebelumnya, dan pernyataan benar lainnya. Jadi, teorema merupakan suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan harus dibuktikan. Jadi secara logika sebuah akuarium misalkan memiliki panjang setengah meter, 1/2 meter, dan memiliki lebar 1/4 meter. Nah, itu sudah terlogika. Jadi berapa perhitungannya dan harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikan luas sebuah akuarium tersebut? Seperti itu. Jadi teorema aksioma itu perbedaannya adalah pernyataannya diandaikan benar dan suatu sistem yang diterima tanpa bukti. Namun untuk teorema harus ada pembuktiannya. Sudah
akhir dari presentasi tersebut, saya akan mengakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari presentasi ini berkah sehingga kita bisa mempelajari bab geometrik ini lebih dalam dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.